Selamat pagi saudara-saudara semua. Ayat renungan hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi ayat renungan hari ini mengajarkan kita untuk tetap kuat, jadilah kuat. Oke. Persoalan dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan seringkali membuat semangat hidup orang percaya berkurang dan menjadi lemah. Tetapi di saat ada nasihat, jadilah kuat, maka akan menumbuhkan semangat yang baru. Jadilah kuat adalah suatu proses dari yang lemah menjadi kuat. Proses itu butuh waktu, ada yang cepat, tetapi ada juga yang lama. Proses untuk menjadi kuat, di mana orang yang lemah tak berdaya membutuhkan pertolongan dari yang kuat. Dalam hal ini manusia lemah harus bergantung kepada Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Firman Tuhan saat ini berisikan bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hal ini Paulus sampaikan karena jemaat sedang menghadapi ajaran sesat, kemerosotan moral dan spiritual. Dalam hal ini tentang menghadapi ajaran sesat, kemerosotan moral dan spiritual, tanpa kita sadari, akhir-akhir ini sudah sering terjadi di kehidupan kita yang di zaman modern ini. Ajaran sesat sudah terjadi di mana-mana, baik itu dari keyakinan yang berbeda maupun dari keyakinan kita sendiri. Sudah ada yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat ini. Lalu kemerosotan moral dan kemerosotan spiritual, ya. Di sini ada berbagai masalah yang akan kita hadapi, baik itu dari pekerjaan, dari teman-teman sendiri, dari saudara, bahkan dari keluarga sendiri, dari lingkup gereja sendiri. Bakalan banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi. Tetapi apakah kita akan menyerah? Tidak. Kita harus selalu berjuang dalam nama Yesus. Nah, apa yang akan kita lakukan jika kita sedang menghadapi masalah? Karena terkadang ada orang-orang yang menghadapi masalah dan buntu, menurut dia sudah buntu dan tidak ada jalan keluar, maka dia akan frustasi, depresi, selalu memikirkan jalan keluar dan selalu buntu, akhirnya membuat dia, dan paling parahnya ada yang melakukan tindak bunuh diri, yang ini sangat bertentangan dengan ajaran Kristus, ya. Nah, apabila kita sedang menghadapi masalah, sebagai pengikut Kristus kita harus melakukan 4 hal. Ada 4 hal yang akan kita lakukan untuk dalam menghadapi setiap masalah, ya. Yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Boleh saja kita memiliki masalah yang berlipat-lipat besarnya, namun jangan sampai karena masalah tersebut kita malah menjauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin jauh pula kita dapat perlindungannya. Kita juga akan lebih rentan lagi terhadap masalah. Akan tetapi, jika kita tetap berada di dalam naungan Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan selalu dekat. Tengok saja kisah Nabi Ayub yang mengalami cobaan yang begitu dahsyat. Meskipun cobaan yang begitu berat, Nabi Ayub tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengembalikan hidupnya dan membuatnya lebih baik berlipat-lipat. Ya. Dalam Alkitab dijelaskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tertulis di Ibrani 10 ayat 25. Ada lagi latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tertulis di 1 Timotius 4 ayat 8. Jadi kita jangan sekali-sekali walaupun masalahnya sangat berat, sangat besar, sangat membuat kita frustasi, jangan sekali-sekali menjauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka persoalan-persoalan itu akan mulai menemukan jalan keluar. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menguatkan iman. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hamba yang dekat dengannya. Melalui hikmat-Nya, kita dapat mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan masalah. Jika Tuhan sudah ada di sisi kita, jangan takut untuk melangkah. Ketika bangsa Israel melangkah dengan iman untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, mukjizat berupa terbelahnya sungai menjadi dua pun terjadi. Mukjizat yang terjadi pada bangsa Israel terjadi karena iman. Tanpa iman, mukjizat tidak akan terjadi. Oleh karena itu, umat Kristen perlu melangkah dengan yakin dan selalu percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk membantu para hamba-Nya. Ada tertulis, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bersyukur akan kehidupan yang kita jalani. Selalu bersyukur, teman-teman. Sama dengan manusia pada umumnya, Rasul Paulus juga mengalami suka maupun duka, susah maupun senang, kelebihan maupun kekurangan dalam hidupnya. Akan tetapi dia tetap bersyukur akan kehidupannya. Sebab ada tertulis, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kuranggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Tertulis di Filipi 4 ayat 12-13. Masalah apapun yang kita hadapi saat ini tetap harus kita hadapi. Janganlah pernah putus asa dan merasa diri sebagai makhluk yang paling menderita di dunia. Karena jika kita peka terhadap kondisi sekitar, banyak orang yang masalahnya lebih besar dari kita. Misalnya, orang yang terlilit utang atau bahkan tunawisma yang tidak punya rumah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Kita juga tidak menghadapi masalah ini seorang diri. Ada Tuhan yang selalu berada di sisi kita. Dan ingatlah, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya. Ada tertulis, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang kita lakukan setelah ketiga hal tadi? Yang keempat adalah berdoa. Terdengar sederhana, tetapi berdoa merupakan cara menghadapi masalah menurut Alkitab yang dinilai paling ampuh. Sebagian orang mungkin tidak memprioritaskan berdoa ketika sedang diterpa masalah. Mereka biasanya mencari pertolongan dari manusia lainnya, atau berdiam diri saja menunggu permasalahan selesai sendiri. Padahal, berdoa penting bagi umat beragama. Berdoa adalah salah satu sarana Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya. Umat Kristen yang juga berdoa untuk meminta pertolongan, jalan keluar atas masalah hidup, dan meminta damai sejahtera. Ada tertulis, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi 4 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 22. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu adalah 4 hal yang harus kita lakukan jika kita diterpa masalah. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Setiap masalah itu
akan memberikan hikmat, akan memberikan pengalaman baru. Jadi setiap kita selesai melewati masalah di dalam nama Yesus, akan selalu ada pelajaran baru bagi kita. Maka setiap ada masalah itu akan melatih kita, itu akan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, pribadi yang semakin kuat terhadap masalah-masalah baru yang akan datang. Jadi kita tidak akan pernah menyerah terhadap suatu masalah, seberat apapun itu, karena Tuhan selalu ada di samping kita. Oke? Begitu saja video kali ini. Semoga kita sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Stay home, jangan keluar kalau nggak penting seperti biasa. Hindari kerumunan, cuci tangan sering, dan berdoa. Ingat berdoa ya. Sampai jumpa. Dadah.